Bapak Ibu saudaraku sekalian, apa yang saya sampaikan malam ini termasuk salah satu materi yang biasanya saya sampaikan untuk bahan-bahan bimbingan pranikah dan bimbingan pos nikah. Orang berpikir menikah itu sederhana. Acaranya menikah memang sederhana. Mungkin persiapannya 1-2 bulan sampai 3 bulan. Ada yang sampai 1 tahun. Acara pernikahan sendiri mungkin di mata saudara cukup rumit. Tapi ada yang memandangnya sederhana karena semua diserahkan kepada I.O. atau W.O. dan saudara tinggal serah terima aja. Tetapi mengisi dan menjalani perkawinan atau pernikahan sesuatu yang rumit. Apa yang saya sampaikan ini berguna untuk 2 generasi sekaligus, untuk saudara yang belum menikah, menjadi pertimbangan-pertimbangan logis memilih pasangan dan bagaimana mempersiapkan kehidupan pernikahanmu. Termasuk berpikir logis, apakah kamu harus menikah dengan orang tersebut atau tidak. Kemudian tentu untuk saudara-saudara Bapak Ibu sekalian yang sudah menjalani pernikahan, ada yang lebih dari 30 tahun, ada yang lebih dari 15 tahun. Nah, Bapak Ibu saudaraku sekalian, seperti yang saya sampaikan dalam informasi yang saya kirim dalam bentuk WA. Orang biasa menyederhanakan pernikahan atau perkawinan. Karena mereka pikir sederhana, mereka pikir mudah. Seringkali tawaran bimbingan pranikah pun direspon dengan dingin. Ada yang menganggap bimbingan pranikah tidak penting. Walaupun sekali lagi bimbingan pranikah bukan segala-galanya. Itu hanya training, pembekalan untuk saudara mempersiapkan bahtera keluarga. Tidak banyak menolong memang dibandingkan dengan persiapan hidup saudara selama sekian puluh tahun sebelum menikah. Kalau persiapan saudara sekian puluh tahun sebelum menikah ini kacau, bimbingan pranikah selama beberapa jam, beberapa pertemuan, biasanya sampai 12 kali pertemuan itu tidak banyak menolong. Tetapi kalau memang saudara sudah punya persiapan yang baik dalam hidup ini sejak mudamu, kemudian engkau memasuki pernikahan dengan persiapan yang baik juga, kualitas pernikahanmu jauh lebih unggul, lebih bahagia, lebih bisa memenuhi panggilan Tuhan dalam pernikahan atau perkawinanmu. Saya menjumpai banyak perkawinan yang walaupun sudah berjalan puluhan tahun, punya banyak anak, satu kondisi yang mati segan hidup tak mau. Hanya bertahan, ya nggak enak lah kalau cerai daripada cerai. Tetapi sebenarnya suasana hati itu setiap hari konflik dan saling melukai. Nah ini kalau jangka panjang yang dikorbankan bukan saja pasangan yang menikah ini, tetapi anak-anakmu akan menjadi korban. Suasana yang tidak harmonis yang kau bangun setiap hari pada taraf tertentu telah mendesain kepribadian anakmu. Tanpa engkau sadari perilakumu, sikapmu kepada pasanganmu, bagaimana engkau menyelesaikan konflik-konflik dalam keluarga akan membentuk pola pikir dan karakter anakmu. Oh tapi Pak, puji Tuhan saya belum, waktu saya mulai bermasalah itu sejak anak saya lahir. Waktu istri saya masih hamil tuh kami belum sering bermasalah. Jangan salah. Proses pendidikan seorang anak sudah dimulai waktu seorang istri atau seorang perempuan mulai dinyatakan positif hamil. Waktu seorang dokter berkata, oh ibu positif hamil atau hasil cek positif hamil, disitulah proses pendidikan mulai berjalan. Jadi apapun yang terjadi dengan si ibu, kemarahannya, kekesalannya,
suasana jiwanya yang ekstrim itu menentukan kepribadian dan karakter kondisi jiwa anakmu nanti di kemudian hari. Jadi kalau dalam masa persiapan perkawinannya sudah banyak konflik, hamil banyak konflik, konfliknya ekstrim, nah nanti kemungkinan besar anakmu yang lahir kepribadiannya juga banyak bermasalah. Itu sebabnya persiapan saudara memasuki pernikahan menentukan bagaimana saudara menjalani pernikahan. Saya ulang lagi. Persiapanmu di dalam pernikahan menentukan kualitasmu menjalani pernikahan. Kalau persiapanmu mempersiapkan diri pernikahan itu memang setengah-setengah tidak baik, kemungkinan besar menjalani pernikahannya juga tidak baik. Misalnya kemarin sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya mengenai singleness. Kalau sebelum menikah kondisimu itu masih lonely, masih alone, masih suka kesepian, masih suka menuntut, gampang tersinggung, gampang marah. Setelah menikah engkau tidak serta-merta langsung berubah. Kemungkinan besar semakin parah. Saya kasih contoh lagi. Kalau sebelum menikah engkau para perempuan, para wanita, engkau sering kesepian dan engkau menikah untuk menutupi kesepianmu, kondisi setelah engkau menikah engkau lebih kesepian. Apalagi kalau suamimu tidak bisa mengisi tangki bagian yang kosong yaitu kesepian itu. Suamimu sibuk, suamimu tidak ada waktu dan engkau akan marah. Engkau akan kesel, engkau akan melampiaskannya kepada anakmu, kepada suamimu. Dan yang terjadi kondisi keluargamu akan remuk dalam, tanda kutip. Suamimu remuk dalam, anak-anakmu remuk dalam. Pria, kau berpikir kalau engkau menikah bisa menyalurkan kebutuhan biologismu kepada pasanganmu. Daripada ke pelacur, daripada ke tempat-tempat yang tidak terhormat, engkau berpikir seperti itu. Nah setelah menikah ternyata tidak terjadi seperti yang kau gambarkan, yang kau harapkan. Akhirnya kau jatuh di sana lagi. Engkau marah, engkau tersinggung, engkau ngamuk ketika kebutuhan itu tidak terpenuhi. Itu sebabnya sebelum menikah seseorang harus menang di wilayah-wilayah tertentu. Termasuk wilayah seksnya, wilayah kesepiannya, wilayah amarahnya dan sebagainya. Sehingga waktu dia menikah dipastikan dia sudah dalam kondisi komplit, utuh, lengkap. Bukan alone, bukan setengah tapi singleness full. Kalau gelas itu isinya sudah full. Jadi kalau suami atau istri memperhatiin gak perhatiin gak masalah. Pernikahanku adalah kesempatan aku membahagiakan pasanganku. Bukan kesempatan aku mendapatkan kebahagiaan dari pasanganku. Konsepnya begitu. Kalau sudah full, kalau sudah penuh. Tapi kalau masih kosong, aku kalau nikah sama dia pasti lebih bahagia. Apalagi kalau dia itu bisa memenuhi bagian yang kosong dalam diriku. Aku tuh kan suka kesepian. Gak bisa kalau gak diajak ngobrol, nggak ada teman ngobrol. Siapa tahu ketika aku nikah sama dia, wah dia selalu ada di sampingku. Aku bisa ngobrol pagi, siang, sore, malam. Udah nikah, ketemunya sebulan sekali. Konslet dia langsung. Nah, hal-hal seperti ini tidak diantisipasi. Wah kalau aku nanti nikah aku ada orang yang bisa nyetrikain bajuku. Ada orang yang bisa memasak buat aku. Ada orang menyediakan kopi buat aku setiap hari. Setelah menikah boro-boro. Kopi, sarapan, baju semua tidak tersedia. Itu membuat dia marah lagi, ngamuk lagi. Nah setelah aku menikah ekonomiku akan jauh lebih baik. Suamiku akan menutupi semua kebutuhanku. Dan aku tinggal tidur, aku tinggal ngurus anak. Tinggal aku mengurus bagian-bagian keluarga. Tapi ternyata setelah menikah harapan itu tidak terpenuhi. Ngamuk lagi, marah lagi, pahit lagi. Itulah proses yang terjadi.
Tapi dengarkan baik-baik Bapak Ibu sekalian. Hal itu terjadi karena minimnya, miskinnya pengertian kita dan persiapan kita akan pernikahan. Ditunjang dengan kondisi kepribadian, kondisi pola asuh kita dari keluarga yang salah. Yang memang sudah dalam kondisi kita tidak dipersiapkan untuk itu. Hari ini Bapak Ibu Saudaraku sekalian, saya akan membahas mengenai satu bagian dalam Alkitab yang saya beri judul To Become One. Dua menjadi satu. Yang saya ambil dari Matius pasal 19 ayat 5. Ini membahas mengenai perkawinan dan persiapan kita memasuki perkawinan yang suci. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Kalau saudara membaca ayat ini mesti lengkap melihat ayat yang dikutip oleh Yesus Kristus waktu itu. Yesus Kristus mengutip dalam Kejadian pasal 2 ayat 22 sampai 24. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah, dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanyalah kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ayat ini bisa disebut juga sebagai ayat perkawinan di dalam Alkitab. Persekutuan atau persatuan yang begitu dekat, begitu eksklusif, begitu khusus ini disebut perkawinan. Dan perkawinan bukan ide manusia, tetapi ide Allah sendiri. Ini inisiatif Allah sendiri. Saudara membubarkan perkawinan, saudara membubarkan lembaga yang Allah inisiasi sendiri. Saudara meremehkan perkawinan, saudara meremehkan orang yang membuat perkawinan itu sendiri. Jadi kita harus betul-betul menghargai perkawinan sama seperti Allah menghargai perkawinan. Orang yang tidak menghargai perkawinan beda dengan orang yang menghargai perkawinan. Dalam konteks budaya Yahudi, perkawinan disebut sebagai kidusin yang bisa diartikan dikhususkan atau eksklusif. Seorang yang menikah dia dikhususkan. Dikhususkan untuk siapa? Untuk pasangannya. Waktu seorang laki-laki menikah dengan perempuan, itu berarti laki-laki itu dikhususkan eksklusif untuk perempuan yang dinikahi tersebut. Dan sebaliknya. Jadi Adam diciptakan memang eksklusif hanya untuk perempuan yang bernama Hawa. Dan Hawa diciptakan eksklusif hanya untuk satu orang laki-laki di dunia yang namanya Adam. Jadi kalau kita ngerti kekhususan ini, betapa eksklusifnya perkawinan, kita akan betul-betul menghargai perkawinan lebih dari apapun juga. Kalau kita menghargai perkawinan lebih dari apapun juga, kita akan mengupayakan apapun juga demi perkawinan kita harmonis sesuai dengan standar firman Tuhan. Nah, itu penting untuk kita mengerti dulu. Bahkan jenis kesatuan, jenis hubungan yang begitu erat ini digambarkan oleh Yesus Kristus sebagai kesatuan Kristus dengan gerejanya. Efesus pasal 5 ayat 31-32. Jadi saudara bisa bayangkan betapa khususnya hubungan suami istri itu sampai Yesus Kristus menghubungkannya dengan, sampai Rasul Paulus menghubungkan dengan hubungan Kristus dengan jemaat. Jadi saudara
betapa spesialnya perkawinan di mata Tuhan. Jangan pernah bermain-main dengan perkawinan. Kalau engkau bermain-main dengan perkawinan, engkau bermain-main dengan Allah sendiri. Dan pertanggungjawabannya terlalu berat. Jadi kalau dunia ini tidak mengerti kekhususan ini, kesakralan ini, wajar kalau mereka gampang saja berkata, ya sudah kita udah gak cocok lagi Pak. Ya sudah kita sudah lama sudah gak cocok lagi. Sudah gak ada perasaan lagi. Gampang banget. Kamu pikir perkawinan itu semudah itu? Sesederhana itukah? Seperti engkau pacaran, seperti engkau pilih baju di mall, kau pakai, kau coba dan ternyata gak cocok, kamu ganti yang lain. Pernikahan gak boleh begitu. Tetapi ada satu syarat dan ketentuan yang berlaku yang harus dipenuhi agar penyatuan yang eksklusif itu berjalan sesuai dengan standar Alkitab. Perhatikan dalam Matius pasal 19 ayat 5 tadi. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya. Kata kuncinya adalah persekutuan yang eksklusif, yang spesial itu, yang khusus itu bisa terjadi kalau proses pertama dijalani, ketentuan pertama dijalani, yaitu laki-laki harus meninggalkan ayah dan ibunya. Meninggalkan ayah dan ibu tidak sama dengan artinya meninggalkan tanggung jawab. Hore, Alkitab berkata aku harus meninggalkan ayah dan ibu. Jadi aku sekarang pergi dari rumah ayah dan ibuku, aku udah gak ngurus ayah dan ibuku. Salah. Yang dimaksud bukan itu. Bahkan kalau kita melihat 1 Timotius pasal 5 ayat 8. Anak yang tidak memelihara keluarganya itu lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Jadi gak boleh begitu. Nah lalu kalau yang dimaksud itu bukan tidak memelihara atau membiarkan orang tua. Apa yang dimaksud dengan meninggalkan ayah dan ibu? Yang pertama, meninggalkan otoritas atau meninggalkan ketergantungan keputusan. Nah ini penting dulu yang pertama. Lihat bagan ini. Kalau setelah saudara menikah bagannya begini. Bagannya adalah anak, istri, suami, hierarkinya seperti ini. Kristus orang tua di samping. Orang tua sifatnya boleh memberi masukan atau dimintai masukan, tetapi tidak mengambil keputusan di dalam keluarga. Itu sebabnya anak-anak jauh lebih baik setelah menikah tidak satu atap dengan orang tua. Karena satu atap biasanya satu keputusan. Apalagi yang punya atap itu adalah orang tuanya. Karena yang punya atap menentukan biasanya. Yang punya atap dan seluruh yang di dalam atap itu, yang diisi rumah itu. Nah itu pengaruh. Nah harus begini. Jadi orang tua ada di samping. Walaupun di samping tetap dipelihara, dirawat, dijagai. Bukan ditelantarkan. Termasuk pendeta. Pendeta juga tidak boleh ada dalam struktur. Ada banyak orang yang salah juga di sini. Pendeta dimasukkan di struktur. Misalnya gini, ada istri yang lebih dengar pendetanya daripada dengar suaminya. Salah. Dengar suamimu. Pendeta itu hanya memberi masukan, hanya konselor. Tidak boleh keputusan pendeta menjadi keputusan keluarga. Pendeta juga tidak boleh terlalu masuk, terlalu jauh. Hanya memberi masukan, keputusan tetap di suami tentu dengan sama-sama istri memutuskan keputusan yang penting. Jadi kalau ini gak ngerti secara struktur otoritas, ini gak ngerti, kacau. Itu sebabnya kalau kita sudah tinggal satu atap, apalagi sudah punya anak, orang tua di situ, termasuk mertua juga di situ. Waduh, anak-anak biasanya kacau. Itu yang repot. Apalagi yang namanya oma opa, jauh lebih nampak sayang daripada orang tuanya sendiri. Kalau anak ke mama, misalnya lagi batuk, gitu. Terus kemudian ngomong papa maminya langsung tegas. Nggak boleh, es krim nggak boleh. Toilet, es krim.
Langsung dia pasti larinya, udah tahu papa mama nggak boleh nih, pasti larinya ke siapa? Oma opa. Oma opa bilang apa? Nggak apa-apa. Walah, jadi orang itu jangan terlalu galak sama anak. Biasanya begitu. Itu baru satu kasus. Belum kasus yang lain. Baru mau disiplin anak, baru mau sabet pantatnya. Hei, jangan coba-coba kamu berani sabet cucuku ya. Hadapi aku. Waduh, yang dihadapi papa mertua. Aduh, nyarah deh. Akhirnya anaknya buat kesalahan, berbuat yang salah apapun tidak disiplin. Kenapa? Karena secara prinsip otoritas orang tua masih dalam bagan. Tidak boleh. Nah, saya sarankan makanya kalian yang sudah mau menikah nih sebisa mungkin ya, sebisa mungkin. Dalam kasus tertentu tidak harus. Kalau memang orang tua tidak terlalu mencampuri, sebisa mungkin tidak satu rumah. Yang kedua, artinya meninggalkan orang tua atau meninggalkan ayah dan ibu, bicara juga meninggalkan ketergantungan ekonomi. Jangan minta apa-apa masih minta papa mama. Susu minta papa mama. Uang kontrakan minta papa mama. Untuk beli pulsa minta papa mama. Beli beras minta papa mama. Makanya wanita-wanita dengerin, nikahilah orang setidaknya yang bisa beli beras dan susu anakmu. Itu penting. Jangan cuma tampangnya doang yang ganteng. Cari yang kerja keras, yang bisa beli susu, yang bisa beli beras buat anakmu. Penting itu. Loh. Enggak, makanya yang muda-muda nih yang masih punya kesempatan mengembangkan diri, ya harus belajar. Bisa kembangin diri semaksimal mungkin. Sehingga kok digaji gede. Ya minimal kayak Ridwan lah. Minimal kayak Sugi lah. Minimal kayak Ronald lah. Yang lain gak saya sebut. Tetapi saya tahu di sini di SBC prianya sejati semua. Prianya tuh kerja keras semua ya. Yang saudara, ya ini juga bicara mengenai relatif juga. Karena kadang-kadang, makanya tadi saya bilang susu dan beras. Bukan permata. Bukan rumah gedongan. Bukan nggak harus mobil mewah. Sekarang juga ada Grab. Gak harus beli rumah, yang penting tempat berteduh. Alkitab kan mengatakan asal ada makan minum cukup. Ya relatif, cukup itu relatif. Lihat orang tua kita dulu anaknya 12. Kerjanya apa? Buruh tani. Cukup tuh. Relatif, cukup itu relatif ya. Kemudian yang lain yang bicara mengenai keluar dari otoritas orang tua atau meninggalkan ayah dan ibu itu bicara mengenai ikatan emosional. Aduh, udah nikah, udah punya anak, dikit-dikit kangen sama papa mama. Dikit-dikit kangen sama papa mama. Suaminya gak pernah kangenin. Yang dikangenin papa mamanya melulu, pengen pulang melulu. Dikit-dikit kalau lagi marah, lagi ribut sama suami larinya ke papa mama melulu. Itu gak siap nikah. Kalau sudah nikah secara emosional bukan tidak boleh ada ikatan batin, harus tetap, tapi nggak tergantung sedemikian rupa. Contoh nih nanti misalnya di sini siapa ya? Jakong calonnya nggak di sini soalnya. Heri siapa? Ada ya? Oh belum. Heri bilang artinya aku belum. Ada Tris, ada Steven. Ya ini contoh ya. Misalnya Tris lagi ngadepin masalah ribut sama Steven. Misalnya ya dalam kasus meninggalkan ayah dan ibu, jangan dikit-dikit lari ke orang tua. Ngadu. Steven galak. Steven tadi marah-marah. Masa aku dibilang ini, dibilang itu. Aku dibilang gak bisa masak lah, gini lah itu. Nah kalau sudah begitu, wah bahaya. Sekali begitu nanti orang tua Tris sama Epen sudah gak respect lagi.
Dia ngeliat Evan udah gak respect lagi. Kamu ya waktu pacaran dulu ngomongnya baik-baik. Om tante, permisi ya om tante. Aku sayang sama anak tante. Tapi sekarang aja udah nikah aja anakku diapain tuh ayo. Padahal yang namanya ribut-ribut kecil itu biasa, wajar. Itu saya sarankan makanya kalau kita tidak tinggal satu atap lebih bebas. Ribut misalnya. Mau konflik apa ya selesaikan. Tapi kalau ada papa mama dipendam. Tahu-tahu meledak. Kenapa? Mau ribut, mau marah. Ada papa mertua tinggal satu rumah. Ketahan kan? Mau marah, mau tertawa saja ditahan. Saking gak enak. Mau tidur bangun agak siangan dikit gak enak. Ada mama mertua. Nanti dibilang apa? Itu sebabnya memang lebih baik memang tidak satu atap. Nah itu minimal beberapa kriteria yang penting yang perlu dipahami yang bisa diartikan meninggalkan ayah dan ibu. Sekali lagi bukan meninggalkan pemeliharaan perhatian untuk mereka tapi ketergantungan tertentu kepada mereka. Dan baru setelah itu bisa bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Apa artinya ini? Yang pertama ini bicara mengenai kesatuan yang total. Perhatikan baik-baik. Kesatuan yang total itu artinya begini. Bukan hanya melakukan satu atau dua hal bersama-sama. Tetapi semua hal bersama-sama. Perhatikan. Bukan hanya melakukan satu hal, misalnya hubungan suami istri bersama-sama, tetapi semua hal harusnya bisa dilakukan bersama-sama. Banyak orang menikah, kesatuannya hanya di ranjang, tapi tidak di area-area lain. Dan akhirnya tidak jauh berbeda dengan kucing, tidak jauh berbeda dengan kuda, tidak jauh berbeda dengan makhluk hidup yang di bawah manusia. Nah minimal ada 5 jenis kesatuan yang perlu kita hayati. Yang pertama tentu kesatuan tubuh dalam arti hubungan seks yang sehat. Anak-anak yang belum menikah tolong ditutup telinganya. Saya juga tidak bisa menjelaskan dengan lengkap. Tetapi di retreat Pasutri saya akan detilkan. Tetapi Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 7 ayat 3 sampai 5 demikian. Perhatikan baik-baik. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Ini kewajiban biologis. Demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri. Tetapi suaminya, demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Kenapa? Karena tadi diambil dari tulang rusuk tadi, paket yang tidak dipisahkan. Janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama. Boleh saling menjauhi tapi dengan persetujuan bersama. Oke, setuju? Berapa? Sebulan. Untuk apa? Untuk sementara waktu, sebulan, 2 bulan, seminggu, 2 minggu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk apa? Berdoa. Tujuan sementara itu untuk berdoa, bukan karena marahan, bukan karena sudah tidak ada gairah, bukan, tetapi betul-betul karena memang untuk perkara rohani. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama supaya iblis jangan menggodai kamu karena kamu tidak tahan bertarak. Biasanya laki-laki tidak lebih dari 1 minggu. Perempuan menurut survei bisa lebih dari 4 bulan. 1 minggu lebih laki-laki keriting. Langsung berubah jadi keriting rambutnya. Jadi tolong ya. Tolong, jenggotnya juga langsung tumbuh. Tetapi kalau perempuan memang dia bisa tahan 4 bulan sampai mungkin yang terburuk 1 tahun. Itu sebabnya kalau pasangan meninggal, perhatiin baik-baik nih ya. Kalau pasangan meninggal, wanita bisa tahan tidak menikah lagi.
Aku setia kepada suamiku sampai maut, memisahkan yang sudah dipisahkan maut, aku juga tidak akan menikah lagi. Laki-laki belum kering itu kuburannya, dia sudah persiapan pernikahan yang baru. Salah tidak? Tidak salah. Mungkin secara etika saja memang dianggap kurang pantas, kurang santun. Tetapi ini penting. Hubungan suami istri harus sehat. Kemarin di ibadah siang saya kasih tips-tips juga. Tetapi nanti di retreat pasutri saya akan membedah lebih dalam. Di sini masih banyak anak-anak kecil yang belum boleh mendengar. Jadi terpaksa saya skip dulu di pertemuan retreat pasutri. Kita buka-bukaan ya. Ini penting sekali. Jadi ibu-ibu, kalau suamimu sudah mulai rambutnya tiba-tiba keriting dengan sendirinya, ada something wrong di sana. Dan biasanya laki-laki cenderung akan melampiaskan kemarahannya kalau kebutuhan biologisnya tidak terpenuhi. Jadi kalau ibu-ibu ngelihat kenapa suamiku tiba-tiba marah ya, emosinya tidak stabil ya, kemungkinan besar kebutuhan biologisnya sedang tidak terpenuhi. Nah tolong ini diperhatiin. Kalau begitu saya tahu, biar gue hajar aja, biarin. Engkau berdosa kepada Tuhan. Dosamu besar. Ya ibu-ibu ya, kalau engkau lakukan itu sudah ngerti kebenaran, sudah sampaikan ini engkau terus melakukannya, engkau berdosa di hadapan Tuhan. Yang kedua, satu jiwa. Satu jiwa artinya ada komunikasi, pikiran perasaannya nyambung, ada dialog. Ada suami-suami istri ya, suami istri saya lihat gak bisa komunikasi dengan baik. Semua serba dicatat, ditempel. Semua via chat WA. Gak boleh begitu. Belajar komunikasi, sampaikan perasaanmu. Jangan komunikasinya waktu mau diranjang. Komunikasinya itu setiap saat, termasuk tadi. Kalau yang pertama tadi sentuhannya juga jangan hanya diranjang. Sentuhannya setiap saat, setiap waktu. Saya bilang ya suami-suami istri harus banyak nempel. Tidur nempel, di dapur nempel, di mall nempel. Ah begitu tuh. Nah itu tuh nempel tuh. Ridwan sama Nelly begitu dong. Jangan pacaran maunya nempel, udah nikah. Jauhan dulu. Jalan di mall saja istrinya 1 kilometer di depan. Mesti dikejar. Jadi coba sampaikan perasaan-perasaanmu ibu-ibu ya. Kalau kesel itu jangan dipendam. Jangan kau pikir suamimu itu Tuhan yang maha tahu. Suamimu manusia biasa. Dia harusnya tahu dong dari mana. Emang suamimu itu maha tahu? Dia harusnya ngerti dong. Lah, kalau kamu tidak memberitahu, dia nggak akan ngerti. Saya menangani banyak kasus ya, gara-gara kadang-kadang nih buang sampah. Terus saya bilang, kamu nggak minta tolong suamimu. Dia harusnya tahu dong. Kadang-kadang naikin galon ke dispenser. Dia harusnya tahu dong. Lah suamimu kan tidak maha tahu. Kalau galonnya habis hari itu, kalau sampah harus dibuang hari itu, mungkin dia pulang kerja juga sudah nggak fokus. Beritahu, sampaikan, Pi, minta tolong bisa Pi, apa Mi, sampahnya tolong dibawa keluar, tolong dibuang. Nah kan enak ngomongnya, Pi tolong dong Pi, air galon habis tolong diangkat ya Pi ya. Jangan disimpan, dasar pria. Nggak bisa begitu, dikomunikasikan, ngomong. Nah masa pacaran tuh masa mengenali dan masa penyesuaian di sini. Jangan pacaran nonton film melulu. Gak pernah ngobrol, gak ngerti perasaan pasangannya. Dan perhatikan baik-baik, nanti kita pelajari tentang perbedaan pria wanita. Wanita itu jauh lebih banyak bicara dari laki-laki. Rata-rata. Jadi kalau akhirnya wanita kayak nyerocos terus. Itu hukum katarsis. Tahu hukum katarsis? Kayak muntahannya itu. Jadi kalau dia bisa ngomong lebih banyak, lega dia. Jadi suami-suami siapin tempat, jadi tempat muntahan suami istrimu.
Kalau dia pulang, kamu pulang, istrimu depan pintu dan mulai, papi, iya Mi. Modalnya cuma satu, sederhana, kepala diturunkan. Susah nggak? Suami-suami susah nggak? Ya susah kan? Aku tuh bilang apa ya Pi? Papi denger nggak? Dari kemarin aku ngomong sama papi ya. Nanti kalau udah kelar, udah Mi, sudah mandi. Oh, ya. Jadi ini rahasia penting. Terus bahkan nanti istri bilang, mau dimandiin gak Pi? Oh iya sekalian. Kalau responnya baik. Jangan baru ngomong 1-2 kalimat istrinya langsung. Papi capek tahu. Bisa gak diem sih? Itu menurut selakban juga. Jangan. Satu jiwa, belajar komunikasi. Komunikasi juga harus sampai perasaan. Pi, aku kecewa. Aku marah Pi. Aku kesel. Perasaanmu yang disampaikan. Jangan umum-umum doang. Jangan cuma minta tolong bantu tadi buang sampah atau angkat galon. Perasaanmu pun perlu kau sampaikan Pi. Kalau aku mau tidur, anak-anak sudah tidur. Aku mau ngomong ya Pi. Ya Mi. Aku kesel. Aku marah sama papi. Terus bunyi sesuatu. Rrr, rrr. Ternyata tidur. Kadang-kadang dianggap dongeng. Jadi istri-istri cerita gitu ya panjang lebar. Ternyata bunyi. Ini yang tertawa begini saya yakin ini pasti pengalaman. Jadi penting ya dengerin lah ya suami-suami. Kalau udah mandi kan fresh ya sudah. Oke Mami mau cerita apa hari ini kabarnya gimana Mi? Capek nggak di rumah? Ya Pi anak ini dedek ini gini. Ya tambung. Jadi penting komunikasi 2 arah yang bukan via chat lah. Ya dari hati ke hati lihat matanya, tatap matanya. Kalau perlu itu memang ada satu waktu di mana kencan berdua hanya ngobrol berdua. Tapi Pak anak-anak kita udah gede masa kencan perlu tetap. Satu roh. Dalam bentuk doa, ibadah bareng, belajar firman bareng. Ya. Kalau perlu Mi, ayo kita doa bareng. Sini tangan Mami, kita doa yuk, kita sembah Tuhan. Satu standar nilai-nilai kebenaran. Satu keuangan, artinya begini, masalah yang pegang siapa nggak penting. Tetapi keuangan bersama. Nah masalahnya begini, seringkali yang terjadi. Laki-laki, uang perempuan atau uang istri, uang suami, uang istri, uang istri. Artinya uang kalau sudah masuk istri rapet, dikunci digembok, udah nggak bisa keluar lagi. Memang itu terjadi karena istrilah manajer keuangan keluarga, dia yang mengelola seluruh keperluan. Tidak salah, tetapi juga harus terbuka kepada suami. Uang keuangan tidak boleh ada harta gono gini. Tahu harta gono gini? Di mana uang seolah-olah dipersiapkan untuk cerai. Tidak boleh. Sebaiknya uang di satu tempat diketahui bersama, keluar masuk diketahui bersama. Tidak ada rahasia. Tetapi ada deal-deal kesepakatan yang dibuat misalnya beli barang dengan nilai tertentu. Jangan bikin kaget pasanganmu. Ibu-ibu tahu-tahu beli panci harga 1 juta. Besok lagi ganti gadget 3 juta. Besok lagi beli cincin, beli tas. Beli apa lagi? Ya jangan bikin ganti alis. Ya asal sudah persetujuan boleh. Pi aku mau ganti alis boleh nggak Pi?
Loh, Mami kan sudah ganti alis dulu. Dulu kan saya berdiriin, Pi. Jadi sekarang aku robohin. Aduh, repot juga. Jadi keuangan harus menjadi keuangan bersama. Tidak ada harta gono gini, tidak ada pemisahan keuangan. Sebaiknya begitu. Tapi kalau uang perusahaan, uang kantor sebaiknya dipisahkan dari uang operasional keluarga. Yang berikutnya satu tujuan, memuliakan Kristus, melayani Kristus. Jadi tidak ada agenda apa-apa, semua sama. Kita mau melayani Tuhan, kita mau satu saja, memuliakan Allah. Nah, saudara, saya akan masuk ke bagian kedua, arti kesatuan yang dimaksudkan adalah persatuan dua pribadi. Perhatikan dua pribadi. Di sini minimal kita harus melihat 3 perbedaan yang harus dipahami. Pertama, ya, perbedaan jenis kelamin pria dan wanita. Perhatian baik-baik, konflik-konflik dalam keluarga terjadi karena tidak memahami pria wanita itu berbeda. Jangan kau paksakan dirimu persis dengan pasanganmu. Engkau pria beda dengan wanita, wanita beda dengan pria. Dia harusnya begini dong, dia harusnya begini dong. Nggak bisa, pria wanita itu beda. Perbedaannya apa? Yang pertama, memang pria itu lebih banyak main di analisa, saya pikir. Biasanya begitu. Jadi pikiran pria itu memang praktis. Lebih banyak bermain di otak kiri. Nah, wanita lebih main perasaan, saya rasa. Nah, kalau bermasalah, kalau yang terjadi, yang sering terjadi begini. Tapi kalau terbalik, nah saya juga bingung. Jadi ada pria-pria yang suka bilang, saya rasa. Saya rasa, saya juga bingung juga tuh. Biasanya saya pikir. Ini kalau konseling dia bilang saya rasa, Pak, saya rasa. Loh, terus si istri bilang saya pikir. Kok terbalik? Tapi biasanya yang rata-rata begitu. Pria lebih banyak main di pikiran, wanita main di perasaan. Jadi jangan heran kalau tiba-tiba istri nangis. Si pria berpikir, ngapain dia nangis ya? Kan main di pikiran. Dia gak ngomong apa-apa perasaannya. Pikiran saya lagi. Si wanita. Terus tanya. Kenapa Mi? Kok nangis tiba-tiba? Dasar tidak punya hati. Kamu tidak ngerti perasaanku. Gak ngerti bang. Otaknya gak nyampe. Itu yang seringkali tidak paham. Akhirnya si istri kadang-kadang ungkapan di media sosial. Diungkapin semua perasaannya. Aku kecewa, aku marah, aku kesel. Lah laki-lakinya baca di media sosial. Waduh. Ini saya kemarin ngomong. Lu masuk di media sosial. Makanya ibu-ibu perasaanmu itu diutarakan dalam bentuk komunikasi. Pi, aku kecewa. Pi, aku marah. Pi, aku kesel. Pi, aku gak suka papi begini. Aku gak mau papi begini. Jauh lebih baik. Yang kedua. Nah ini satu yang harus dipahami juga. Kalau pria itu tidak multitasking. Wanita multitasking. Dia bisa mengerjakan lebih dari satu hal. Dan bisa kerjain semua. Di rumah masak iya. Gendong anak iya. Nyuci piring iya. Sambil jualan. Wah itu bisa tuh. Kalau wanita bisa begitu, pria gak bisa. Pria satu-satu aja. Makanya kalau gak ngerti begini, kita sering ribut. Kamu kok gak bisa sih kayak aku? Gak bisa, emang beda. Ini wanita tuh cut. Hebat tuh wanita tuh. Tapi kalau pria memang satu-satu aja. Udah, kalau dua nabrak dia. Makanya ya ibu-ibu jangan tuntut suamimu seperti dirimu karena beda. Suami memang fokus satu saja biasanya. Dia gak bisa yang lain-lain. Dikasih yang lain bisa berantakan. Makanya pekerjaan-pekerjaan wanita itu pekerjaan yang hebat. Yang tidak bisa dikerjakan pria. Yang ketiga, wanita itu lebih suka belanja daripada pria. Ayo. Ini kalau dia nggak ngerti ya, pria jadi marah sama ibu-ibu, sama istrinya. Kenapa sih mau belanja melulu? Kadang tidak ke mall, tapi setiap minggu sekali ada yang datang.
Teng dong, buka paket. Gak lama kemudian kadang gak sampai 1 minggu datang lagi, teng dong, paket lagi. Gak besar-besar sih, kecil-kecil. Tapi kalau suami gak ngerti memang itu kesukaan istri, wah itu bisa ngamuk dia. Dikit-dikit belanja, dikit-dikit beli. Apalagi kalau ke mall. Dia bisa dari terbitnya matahari sampai terbenamnya. Dan kaki wanita itu saya juga heran. Kuat banget kalau di mall. Saya kalau nganter istri saya benar-benar saya gak tahan. Jadi istri saya udah tahu juga, papi mau ke QQ ya? Iya Mi. Papi mau ke Sago ya? Iya Mi. Dia ngerti laki-lakinya akan gempor kalau jalan sama dia. Daripada mungkin laki-lakinya akan manyun sepanjang jalan, lebih baik dia bahagiakan suaminya. Ya sudah. Saya kerja, saya juga menikmati pekerjaan saya sambil minum kopi, sambil saya mengerjakan tugas saya. Istri saya keliling mall. Nanti beberapa jam kemudian ketika mulai gelap, istri saya bawa satu plastik. Seger mukanya udah. Kalau pergi kan masih manyun, lelah, capek gitu ya. Tapi waktu pulang dari mall, pulang dari jalan-jalan, itu seger. Masalahnya laki-laki kebalik. Berangkat seger. Ayo Mi. Pulang suami. Udah belum Mi? Dikit lagi. Mi, katanya mau beli cuma 5 item Mi. Ini sudah 50 item. Kagak ada habis-habisnya. Makanya laki-laki biasanya teler. Nah ini kalau nggak di ngertiin juga bikin konflik. Ngertilah nggak apa-apa. Yang penting ada kesepakatan ya kalau barang-barang masih terjangkau. Yang keempat, kalau cenderungnya pria itu marah diem. Tapi kalau ada di sini marah yang pria lebih reaktif ya, saya nggak tahu paling 1-2 orang. Tapi kalau wanita kalau marah cenderung cerewet. Gitu. Ayam. Tapi habis itu lega. Lega. Yang kelima, kalau pria itu lemah di mata, wanita lemah di telinga. Makanya pria-pria itu kalau di mall matanya suka jelalatan. Ngelihat ada makhluk halus lewat, sunder bolong lewat. Nah, bolongnya dari belakang soalnya gede. Sampai ini. Gimana caranya mengatasi kelemahan suami-suami? Nah ibu-ibu juga harus dandan. Yang cantik, yang rapi buat suami. Penting. Jangan tiap hari suamimu lihat wanita cantik, seger, seksi sampai di rumah. Dia lihat bus tronton. Sudah tidak menarik lagi. Jangan. Minimal wangi, mandi. Relatif. Karena kamu sudah jadi istrinya, apapun pasti cantik. Bersih, wangi. Nah cuman ibu-ibu kalau udah punya anak, udah hamil, udah gak mau mandi. Bau bawang. Dasternya gak pernah diganti selama 3 bulan. Itu baunya jauh banget waktu di kantor. Kalau wanita lemah di mana? Di telinga, di rayuan. Makanya ingat yang cewek-cewek yang belum nikah, kadang-kadang dipakai ini senjata ini. Kamu cantik tahu nggak? Tahu nggak di dunia ini wanita yang paling cantik itu kamu. Makanya wanita-wanita, pria-pria playboy, pria-pria hidung belang menggunakan ini untuk meracuni pikiran wanita. Diucapkan kata-kata pujian, dipuji-puji, kemudian diambil kesuciannya. Nah kalau udah menikah, saudara harus banyak memuji istrimu. Itu pilihan yang tidak boleh memilih. Kok pilihan tidak boleh memilih? Memang itu wajib. Cantik gak Pi? Cantik. Gimana Pi? Cantik Pi? Ya cantik. Pi enak gak Pi? Belum makan Mi. Ya ditungguin. Kadang belum makan udah ditanya enak gak?
Tunggu bentar lah, belum dimakan. Serba salah saya bilang. Misalnya kita bilang enak, ternyata enggak enak. Kita bilang enggak enak, marah. Sama, cantik enggak? Cocok enggak? Iya, laki-laki juga harus belajar memuji. Iya, cantik Mi. Mami itu mau didandanin kayak gimana pun cantik. Nah, kalau ngerti dimensi ini, wah, pernikahanmu akan jauh lebih baik. Yang terakhir cepat aja, perbedaan tipe kepribadian. Saudara, saya nggak cukup waktu, tapi kemungkinan besar minggu depan akan saya sambung. Dan perbedaan latar belakang suku, latar belakang pola asuh, latar belakang ekonomi, pendidikan itu pengaruh besar sekali. Tadinya minggu depan kita membahas mengenai perceraian dan pernikahan kembali, tapi melihat topik ini tidak selesai, saya akan melanjutkan di topik ini terlebih dahulu. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.